Dan saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Kepala Biro Psikologi SSDM Polri, Brigjen Pol Kristiono, terkait pembinaan kesehatan mental personel Polri. Pak Kristiono, selamat siang Bapak. Terima kasih. Selamat siang Mbak Tari. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami untuk berdiskusi secara langsung mengenai pembinaan kesehatan mental personel Polri. Karena mengingat dari melansir data dari pemberitaan sejumlah media begitu pada tahun 2024 terdapat 9 kasus bunuh diri yang dilakukan oleh anggota kepolisian, Pak. Tanggapan Bapak terkait hal itu bagaimana? Terima kasih Mbak Tari. Jadi memang betul pada tahun 2024 ini ada beberapa kejadian kasus bunuh diri untuk anggota Polri. Sejumlah 9 kasus ya dari tahun Januari sampai November ini. Tapi dibandingkan tahun lalu ada angka mengalami penurunan ya. Tahun lalu sekitar 23 kasus gitu. Makanya ini menjadi satu prioritas pekerjaan pembinaan ya, dalam hal ini SDM, untuk bagaimana melakukan langkah-langkah supaya tidak terjadi lagi tindakan anggota bunuh diri. Nah ini kita juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita juga melakukan di samping evaluasi tentang pembinaan di internal Polri, kita juga mencoba untuk studi komparasi di Amerika, di China, kemarin di Hong Kong, tentang bagaimana sih menciptakan iklim kerja bagi anggota khususnya Polri ini lebih baik sehingga tidak berdampak kepada tekanan-tekanan psikologis. Kemudian dari beberapa kasus bunuh diri itu memang ada beberapa faktor ya. Faktor yang paling tinggi itu disebabkan masalah ekonomi ya. Ekonomi itu jadi faktor nomor 1 kalau dari beberapa evaluasi kegiatan kami. Ekonomi sehingga ya mungkin utang piutang gitu ya. Ada mungkin tuntutan karena hidup gayanya hedonisme itu bisa, sehingga akhirnya karena tekan ekonomi mungkin nggak bisa mengembalikan utangnya ya, kemudian ada tuntutan lebih besar ya, itu menjadikan anggota mengalami stres. Dua, ini adalah permasalahan terkait yang bunuh diri ini permasalahan rumah tangga, nah, gitu, itu juga ada ya, rumah tangga, sehingga ini anggota berperilaku berpikir pendek melakukan bunuh diri. Kemudian yang ketiga karena sakit menaun, dikit ya, sakit nggak sembuh-sembuh, sudah berobat sana sini pusing dah, mengakhiri hidup. Nah itu. Nah ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami tentunya di fungsi pembinaan ya, di SDM ini, untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota ya, khususnya dari sisi psikisnya, mental health-nya itu dibangun gitu supaya anggota berpikir jernih, dalam arti berpikir menggunakan akal ya, tidak nafsunya yang ini. Nah ini kita lakukan beberapa intervensi baik melalui program dari psikologi, kemudian bentuknya bisa kita buat kegiatan berkonseling ya, berkonseling dengan sesama pangkat, terus kemudian mungkin berkonseling di fungsi-fungsi gitu ya, kita bentuk. Nah, kemudian dilakukan berkonseling, kita bentuk juga konselor-konselor di tingkat fungsi, di Mabes, di Polda, juga di Satuan Polres. Tentunya tidak banyak gitu ya, karena memang anggota Polri yang sebanyak 450-an hampir 60-an ribu ini, dengan konselor yang sampai sekarang ini hanya 4.000, ya ini memang menjadi tantangan tersendiri ya bagi tugas-tugas anggota ke depan gitu. Tahun 2004 kita beralih dari berkonseling pada Bintara, kita rubah
fokusnya sebagai pesertanya perwira gitu.